Yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Improvement. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena nihilisme. Langsung saja kita mulai sekarang. Apa itu nihilisme? Nihilisme adalah sebuah pandangan manusia atas segala hal yang ada di dunia ini hingga sekarang, di mana itu semua dianggap tidak mempunyai arti dan juga tujuan. Itu artinya semua hal tersebut berada di dalam ketiadaan atau nihil. Aliran ini merasa bahwa yang ada dan terjadi di dunia ini bersifat nihil, sebab tidak adanya pandangan terkait agama, norma, budaya, dan lainnya. Sederhananya, penganut aliran ini tidak mempercayai apapun yang ada di dunia dan tidak menganut agama dan norma apapun. Filosofi nihilisme sempat digunakan oleh seorang filsuf asal Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche. Filosofi ini digunakan untuk mengembangkan pikirannya terhadap eksistensi atau keberadaan manusia yang ada di dunia. Nietzsche berpikir tentang bagaimana jika semua manusia dapat menentukan moralitas tanpa adanya ajaran yang berasal dari luar diri atau eksternal. Bagaimana jika sebenarnya kehidupan kita yang dijalani selama ini ternyata berbeda dengan apa yang diajarkan di agama, budaya, dan juga norma yang kita ikuti. Berbagai pertanyaan dari orang-orang yang menganut paham ini dianggap menyimpang dan bertentangan dengan prinsip sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang yang menentang aliran ini karena mereka berpikir bahwa paham ini mengajarkan untuk tidak mengikuti ajaran agama, budaya, norma, dan lainnya yang ada di masyarakat. Jadi, kita bisa bebas melakukan semua hal sesuka hati, termasuk dengan hal-hal yang tidak baik atau menyimpang. Padahal sebenarnya jika kita mau memahami apa yang diutarakan Nietzsche di atas, paham ini justru mengacu pada kebebasan manusia dalam menentukan tujuan hidup tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan tujuan yang sudah kita ketahui. Selain itu, Nietzsche juga memberikan studi kasus terhadap aliran nihilisme, di mana banyak orang saat ini yang baru memahami kehidupan sesaat setelah meninggal. Jika mengacu pada ajaran agama, gambaran kehidupan setelah meninggal adalah akhirat, di mana di situ ada surga dan neraka. Surga adalah tempatnya orang-orang baik dan neraka adalah tempatnya orang yang memiliki terlalu banyak dosa saat di dunia. Oleh karena itu, orang-orang berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan kebaikan kepada Tuhan dan sesama manusia. Semua hal positif tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Barangkali kebanyakan orang sekarang ini melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar, sebab untuk sebagian agama mengharapkan surga adalah hal yang utama dan penting. Maka dari itu, dengan melakukan semua kebaikan dengan harapan agar mendapatkan surga itu wajar dan tidak apa-apa untuk dilakukan. Namun, menurut Nietzsche, kita perlu berusaha keluar dari pemahaman semacam itu, di mana akan ada kehidupan lain setelah meninggal, yaitu yang kita sebut akhirat, dan di dalamnya terdapat surga dan neraka. Hal tersebut bertujuan untuk membuat kita menjadi lebih fokus pada apa yang ada di hidup kita saat ini. Fokus membuat diri kita dan orang lain bahagia serta fokus untuk berbuat kebaikan dan hal-hal yang positif. Bukan hanya mengharapkan surga saja tapi lupa dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan saat ini. Bahagia itu apa? Jawabannya bisa sangat banyak, karena begitu banyak definisi bahagia kita sampai bingung dengan kebahagiaan yang kita inginkan. Dampak positif dari filosofi nihilisme.
Terlepas dari banyaknya masyarakat yang kontra dengan aliran ini, kita perlu adil dalam menilai suatu aliran atau pemahaman. Cobalah untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dari banyaknya pro dan kontra yang muncul dari masyarakat, inilah dampak positif dari aliran nihilisme. 1. Bisa melakukan apapun. Sekarang ini mungkin kita masih merasa terkekang dan sulit untuk berekspresi dan berkreasi. Sebab ada beberapa hal yang memang kita pegang norma dan aturannya, sehingga dalam melakukan sesuatu perlu kita lihat dahulu apakah pantas untuk dilakukan atau justru menentang norma yang ada. Dengan adanya paham ini, kita diminta untuk percaya terhadap semua yang ada hingga saat ini, di mana kita semua berada di dalam ketiadaan atau nihil. Sehingga semua masalah yang kita alami saat ini menjadi tidak penting lagi. Semua hal yang kita rasakan, seperti sedih, bahagia, marah, dan lainnya menjadi tidak penting lagi. Dengan begitu kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Tidak perlu lagi menunggu rasa sedih ataupun bahagia untuk melakukan hal-hal baik. Kita tidak perlu lagi menunggu suasana hati menjadi tenang untuk mengerjakan pekerjaan. Bahkan kita tidak perlu takut untuk dikecewakan oleh kehidupan. Itu artinya kita bisa melakukan semua hal asalkan itu tidak merugikan siapapun. 2. Bisa menentukan pilihan hidup. Di dalam aliran ini mereka percaya bahwa manusia yang hidup di bumi perlu memiliki tujuan hidup masing-masing. Tujuan hidup itu tidak dilakukan karena prinsip keluarga, agama, atau budaya yang kita anut. Mungkin untuk beberapa orang hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun nihilisme meminta kita untuk mempunyai tujuan hidup yang kita tentukan sendiri, tanpa adanya faktor eksternal yang masuk ke dalamnya. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak positif di kehidupan kita, di mana kita bisa mempunyai tujuan hidup sendiri dan memahami segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga hal tersebut akan terakumulasi menjadi sebuah kesuksesan yang nanti akan membuat kita bahagia. Ciri-ciri nihilisme. Pasti kita berpikir jika menjadi seorang nihilis kita dituntut untuk tidak peduli dengan apapun dan siapapun. Mungkin saja akan terlihat seperti itu, tetapi sejatinya bukan seperti itu. Saat kalian meyakini paham nihilisme sebagai sebuah pandangan hidup, maka akan ada 2 jenis nihilis yang perlu kalian ketahui. Jika mengacu pada Nietzsche, ada 2 jenis nihilis, yaitu aktif dan pasif. Sedangkan yang disarankan untuk orang-orang yang meyakini paham ini adalah nihilis aktif. Tapi perlu kalian ketahui bahwa nihilis aktif sebenarnya hampir sama dengan yang pasif. Mereka sama-sama menolak nilai-nilai yang ada di dunia ini. Namun nihilis aktif sesudah menolak nilai-nilai tersebut, misalnya keadilan, itu sebenarnya tidak ada, sebab hal itu bersifat subjektif. Kemudian mereka berpikir, jika di dunia ini tidak ada yang penting, maka akan aku jalani hidup semauku sendiri. Di sini, nihilis aktif memiliki kebebasan dan kedamaian terhadap ketidakadaan. Mereka menolak nilai-nilai tersebut untuk menciptakan tujuan hidup yang baru. Nihilis aktif juga tidak takut terhadap kenyataan karena mereka tidak percaya dengan apapun. Dengan begitu, mereka bisa bebas menentukan hal-hal yang akan dilakukan di dalam hidupnya. Sedangkan nihilis pasif, mereka akan termakan dengan kenyataan bahwa hidup ini memang tidak berarti, di mana hal tersebut justru membuat mereka menjadi down dan kondisi mental mereka menurun. Sebab mereka selalu bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini adalah tipe nihilis yang perlu dihindari. Bagaimana jika hidup sebagai nihilis? Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana jika kita hidup sebagai nihilis.
Misalkan kalian adalah orang yang percaya dengan adanya keadilan dan hidup kalian didedikasikan kepada keadilan tersebut. Sebab kalian menganggap bahwa keadilan adalah sebuah nilai yang dijunjung tinggi. Kemudian ada orang yang bertanya kepada kalian, siapakah yang menentukan standar keadilan? Apakah jawabannya negara, agama, pengadilan, atau yang lainnya? Jika memang begitu, bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai agama yang berbeda? Apakah keadilan versi kalian akan sama dengan keadilan bagi orang lain? Apakah kalian mulai merasa bingung? Jadi di dunia ini tidak ada yang pasti. Jika memang keadilan tersebut bersifat subjektif, maka untuk apa kita mendedikasikan hidup kepada sebuah keadilan? Di dalam teori pengetahuan, nihilisme seringkali dinilai sebagai sebuah penolakan bahwa pengetahuan itu ada. Namun sebenarnya tidak ada standar pasti untuk menganggap pengetahuan itu selalu benar, sebab semua itu bersifat subjektif. Saat kalian telah berdamai dengan diri sendiri bahwa kalian akan menjadi seorang yang meyakini paham nihilis, maka kalian akan bebas menentukan tujuan hidup kalian. Sebab hidup sendiri tidak memiliki tujuan dari sananya. Oleh karena itu, kita harus membuat tujuan itu sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa memang menjadi seorang nihilis itu tidak mudah. Kalian mungkin tidak akan mengganti tujuan hidup terlalu sering. Akan tetapi, kalian juga mungkin akan merasa bahwa tujuan hidup kalian itu berubah dari dulu hingga sekarang. Filosofi nihilisme akan selalu membawa kalian kepada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kita benar-benar bisa bertanggung jawab atas perilaku kita? Sebab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nihilis akan menganggap bahwa nilai-nilai tersebut sejatinya tidak ada dan kita dituntut untuk membuat tujuan hidup sendiri. Hal ini akan berpotensi membuat seorang menjadi egois dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi sebetulnya saat orang-orang yang sudah paham bahwa hidup memang memiliki sebuah arti, maka mereka akan lebih fokus ke hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi kesejahteraan dibandingkan menjadi seorang yang egois.